Oke, jadi semuanya ini tadi hadir semuanya lengkap ya. Cuma ada Jonathan izin ke toilet tadi. Oke, ada kesulitan enggak untuk yang kemarin tuh worksheet-nya itu? Nggak ada kan? Yang worksheet ada kesulitan? Nggak, cuma capek aja nulis. Soalnya kan Gampang kan? ya gampang banget. Hmm? Gampang Gampang. banget. Hebat. Oke, 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 oke. Kalau gitu langsung ke pelajaran aja ya, supaya nanti lebih efisien waktu. Mister, Betul? Ya, gimana? Ada pertanyaan? ada pertanyaan Mister dari Nathan. Worksheetnya dikasih jawaban ya? Ya, tapi semuanya kemarin tak lihat sudah bagus sih. Bagus semuanya. Saya rasa kalau udah bagus, enggak perlu terlalu anu aja. Paling penyampaiannya yang berbeda, tapi intinya kurang lebih hampir sama. Bagus. Makasih. Kenapa Mm-mm. nggak dikasih tahu jawabannya biar kita bisa Oh latihan? ya, biar penasaran gitu ya. Oke, yang penting kamu sering dengarkan apa sering review YouTube-nya nanti biar waktu penjelasan itu nanti kamu paham. Oke, kalau gitu kita akan masuk kepada materi hari ini adalah yang lebih keren lagi, recognize bus and alternative. Ya, bus. Oke, ini pelajarannya ini keren sekali ya. Bagus banget ini. Ya, oke. Apa yang kamu ketahui tentang bus note? Ada yang tahu? Ada yang tahu namanya gitar bass tidak? Pernah dengar tapi nggak tahu maksudnya. Ya, Tahu, lihat. tahu. Pernah lihat, pernah lihat. Pernah lihat? Ya, oke. Nah, jadi untuk kalau yang di gitar biasa, yang 6 senar itu mulai dihitung dari senar paling atas ke bawah sampai 4. Jadi 6, 5, 4, 3 itu adalah untuk bassnya. Kalau yang senar 2 sama senar 1 itu untuk ritmenya. Jadi seperti ini. Ini misalnya ada gitar nih ya. Hmm. Ini mulai dari senar apa namanya 6, 5, 4, 3. Ini termasuk bass. Kalau biasanya di dalam apa namanya gitar bass cuma 4 senar, itu yang dipakai dari senar 6, 5, 4, 3. Nah, selebihnya itu adalah untuk apa? Untuk permainan gitar. Nanti Mister akan kasih contoh ya. Oke. Nah, bass note adalah kamu akan paham tentang notasi dalam bass. Ada beberapa hal yang harus dipahami tentang 5 baris dan pas dalam musik yang disebut staff atau staff yang ya staff ini garis paranada ya seperti ini. Nah, ini yang harus kamu tahu. Ini yang namanya time signature. Masih ingat ya? Kemarin kamu udah paham banget time signature. Nah, ini tandanya untuk bass itu di sini. Kalau kemarin kan kamu tahu yang model seperti ini. Betul? Ya toh? Nah, tapi untuk bass itu tandanya sekarang ini. Bedanya di situ. Nah, sama nanti di sini ada 5 garis, ada 4 spasi. Kalau ini yang disebut dengan bar line, ya. Kalau ini disebut dengan satu bar, jadi masih ingat pembelajaran yang kemarin. Jadi gampang aja ini, nggak terlalu sulit ini. Ada yang mau tanyakan sih untuk ini? Ada enggak? Kalau nggak ada pertanyaan, Mister lanjut. Kalau ada silakan langsung bilang, sebutin nama, silakan tanya. Oke, lanjut ya. Oke, perhatikan yang berikut. Kita harus paham bagaimana cara mengidentifikasi nama-nama nada dalam garis paranada atau staff itu tadi ya.
Nah, jadi kita harus bisa mempelajari atau menggunakan penamaan ini untuk mempelajari nama not dalam para nada. Nah, ini contoh seperti ini. Kalau di dalam tanda Kojige yang kemarin itu, ini adalah di garis satu itu adalah E, tetapi di dalam bass garis satu ini G. Nah, kalau kamu tahu kalau sudah pernah belajar piano klasik atau belajar yang eh, atau permainan bersama-sama itu, di garis paranada ini dibagi dua. Jadi yang atas itu yang tandanya modelnya yang seperti ini yang kamu tahu nanti, gitu. Nah, ini untuk tangan kanan, kalau yang ini untuk tangan kiri, biasanya kalau dalam piano. Nah, karena ini kita adalah belajar dalam bassnya saja, maka kita menggunakan yang ini saja. Perhatikan, kalau di dalam garis paranada yang G seperti ini, garis ke pertama itu adalah E. Garis pertama E. Ya, kalau di dalam G atau F ini dalam bass, maka garis pertama adalah G. Kita namai good. Supaya lebih gampang dihafalin. Setelah itu di garis kedua adalah B atau boys. Dan seterusnya. Ya, ini hanya untuk menghafalkan. Jadi, baik amati, oh kalau ada 5 garis itu seperti apa ini Mister ngafalinnya. Apa enak itu good boys, the first vocal always ya. Jadi, itu kamu hafalin supaya nanti besok pada saat ada materi tentang ini, kamu nggak bingung, oh garis satu itu adalah G, dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Lanjut ya, gampang ini Mas Ian. Nah, ini yang ada di dalam garisnya. Sekarang kita akan melihat yang spasi. Ya, yang spasi. Perhatikan, kalau yang spasi satu adalah A. Spasi kedua adalah C. Spasi ketiga E dan seterusnya. Mister, C-nya sekarang kok di sini? Ya, karena ingat, perhatikan ini. Tanda kunci F-nya, bukan yang ini. Ya, jangan sampai keliru ya. Jadi, sekarang ini yang harus kamu tahu adalah tandanya itu bukan yang ini, tapi model kunci F ini seperti ini. Karena untuk bass. Jadi C-nya ada di spasi kedua. Oke. Sekarang Mister mau tanya ke Dario. Halo Dario. Kalau di dalam C seperti ini, dalam tanda ini kunci G seperti ini, yang aslinya, nada C itu di sebelah mana? Ada apa? C. Ada C. Maksudnya? Dalam garis paranada. Iya. Dalam paranada itu C letaknya di mana? Ini kameramu kamu matiin toh? Enggak, ini nyala. Oh. Maksudnya C itu yang di nada di notasi C atau G? C no, di garis paranada yang pertama kita belajar tangga nada kemarin. Letaknya C di mana? Iya di anu pertama kan C D E G. Ya, di mana? Di bawah garis satu atau di Bawah garis satu. di bawah garis satu? Tepatnya adalah di garis bantu satu. Oke, pintar sekali. Nah, tapi kalau di sini C-nya letaknya adalah di spasi kedua. Kenapa kok beda? Perhatikan. Ingat ya, ini adalah bass. Ya, kan? Jadi kalau di dalam penyusunan piano, dalam kamu bermain piano, kalau kamu mau belajar kursus piano atau pelajaran atau sekolah piano, itu nanti kamu bermain kiri kanan. Ini tanda ini untuk tangan kiri, sementara yang ini untuk tangan kanan, ya seperti itu. Oke, perhatikan. Nah, sekarang lihat, ini yang tengah-tengahnya adalah yang spasi. Nah, ada namanya. Bisa kamu hafalin.
Qawaid qiyas itu kamu bisa hafalin untuk memudahkan kamu belajar ya. Nah, untuk yang garis juga sama. Ya, sama sebenarnya ini. Jadi ini cara full. Ada pertanyaan sampai sini? Ini untuk menghafalin aja, nggak ada yang perlu dibingungkan. Kalau ini hanya menghafalkan, jadi kamu nanti tugasnya hanya menghafalkan. Kalau di garis itu di garis satu adalah G, di spasi ke satu adalah A, di garis kedua adalah B, spasi kedua adalah C, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Maaf. Ada pertanyaan? Ya kan kalau biasanya itu kalau misalkan di nada yang aku nggak bisa melihat ini. Yang di tangan kanan itu kan C kan 8 kan. Tapi ini kalau misalnya di nada tangan kiri, ini kenapa habis G itu bukan sampainya ke G lagi, tapi sampainya kok ke A. Ya, jadi kalau di sini kita lihat yang garis paling bawahnya apa? Kita mulainya. Kalau kita mulai dari G, ya kita tinggal G, A, B, C, D, F, G, A, B, dan seterusnya. Ya, ini hanya untuk membaca peletaan. Jadi kita mengidentifikasikan nama di dalam bentuk para nadanya. Jadi makanya tadi Mister tanya ke kamu, C tadi waktu di tangga nada yang apa tangga nada yang pertama yang kita ajarkan kunci G kemarin itu yang C-nya letaknya di bawah garis satu. Sekarang posisinya menjadi tiga spasi kedua karena ini tandanya. Jadi letaknya berbeda. Nah, ini hanya mengidentifikasi nama. Makanya kamu perlu menghafalkan untuk not balok yang letaknya di garis paranada dengan bentuk atau staff atau kunci F seperti ini untuk bass. Tapi maksudnya sebenarnya itu ini kalau misalkan dari G sampai G itu boleh atau misalkan Oh, tidak masalah. Ya, jadi sebenarnya kalau mau pengen lebih simpel sebentar, Mister tak jelasin di sini. Mungkin kamu akan lebih memudahkan. Nah, ini kan kunci F ya. Nah, yang di atasnya ini sebenarnya, kalau ini Mister terusin di sini nih, Mister terusin aja. Ini ada berapa garis? Ada 5 garis ya. Sorry, ini metode-metode. Yang penting paham dulu. Nah, terus setelah itu yang atas ini nanti kan kamu akan ketemu tanda seperti ini untuk tangan kanan, betul? Ingat, di garis spasi ke apa namanya di garis bantu satu di sini tengah-tengahnya ini apa namanya Dario? Ya, ini adalah C. Nah, sekarang yang di sini di atasnya garis 5, itu sih garis ini. di atasnya garis 5 ini yang kita tunjukkan. Oh, bentar. Ini di atas garis 5 ini. Perhatikan di share screen apa? Share screen-nya. Eh, Apa? eh, Apa? oh, Di bawahnya C, ini kan C. Berarti apa? Di bawahnya sini. C, B, pinter. Di bawahnya B. A, Ini perhatikan A. Di bawahnya A. A, G, G, di bawahnya G. F, F, di bawahnya F. E, E, di bawahnya E. D, D, di bawahnya D. C, di bawahnya C. Beda seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan Mister teruskan di sini. Di atasnya C, di sini. Apa ini, Dario? D, Ya, ini D. D, di sini D. Di garis satu. E, Apa? Ini kalau disambung. Jadi ini kalau disambung bentuknya seperti itu, Dario. Jadi ini ada dua garis paranada. Ini untuk tangan kanan, untuk tangan kiri. Kalau disambung terus gitu, bisa sampai 3 oktav itu. Ya. Nah, sekarang Dario, Mister tanya sekarang, pertanyaannya di sini.
Sekarang kalau Mister buat di sini, ini ada garis bantu di sini. Terus sama Mister dikasih di sini, namanya apa dari? F, Hmm? hmm, F itu di bawahnya garis satu. E, Itu F. Kalau di garis bantu satu, ini E. Paham? Ya. Nah, tapi ingat, E di sini karena lihat bentuk ini. Sementara kalau di sini C karena bentuk kunci G seperti ini. Jadi penulisannya mau 3 oktav, 2 oktav, 5 oktav bebas tergantung dari kemampuan membaca. Meter hanya menjelaskan sebagian saja yang masuk di dalam 5 garis sama 4 spasi supaya nanti lebih gampang. tapi Ada ya? Ya, kalau bawah itu memang itu ada kayak notasi C, notasi D, atau notasi D yang di tangan kiri itu apa aja? yang ini tangan kiri ini. Ya, seperti ini toh. Ini kan notasi D ya? Atau Ini belum? kita belum ke nada dasar. Kita masih penamaan. Nanti kalau sudah kita pengen apa namanya nada dasar G, nada dasar C, maka nanti Dario akan paham di sini nanti ada yang namanya ini apa? Kemarin yang namanya apa? Key signature ya toh? Yang ada tanda kres satu seperti ini, berarti ini nada dasar G ya. Nanti kok ada nada tanda mol di sini menyebutkan kalau nada dasar F, nada dasar D dan seterusnya. Kalau ini kita masih penamaan, maka belum ada tanda kromatisnya belum ada. Jadi hanya menyebutkan kalau di garis ke satu di dalam bentuk kunci F ini, tanda bas ini adalah ini G. Kalau yang di spasi ke satu adalah A. Di garis kedua B dan seterusnya. Oke. Ya. Dan ini posisinya letaknya ini di bawahnya ini. Di bawahnya posisinya di bawahnya kunci G posisinya. Makanya sama Mister ini dilanjutkan bentuknya seperti ini. Oke. Ada yang lain yang mau tanyakan? No. Oke, lanjut. Oke. Perhatikan. Kita akan melihat sekarang bagaimana kalau kita bermain di dalam bass. Masih ingat? Bass itu 4 senar. Jadi kita bermain di 4 senar. Perhatikan. Nah, oke. Nah, perhatikan di sini kunci G ya apa kunci F sorry dalam para nada untuk nada yang rendah bass perhatikan letaknya E di mana? Senar paling atas. Ya. Terus letaknya A di mana? Senar bawahnya atau senar ketiga. Bacanya dari bawah ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau D letaknya di senar 2, G letaknya yang paling bawah. Kalau belajar bass ya. Kalau untuk gitar, jadi nanti di sini masih ada 2 senar lagi. Hampir sama. Gitar boleh enggak saya belajarnya dari gitar biasa? Boleh, tapi yang dipakai senar 3, 4, 5, 6. Ya, yang senar yang di bawahnya nggak usah dipakai. Ada pertanyaan apa sih? Ini kok maksud kalau yang tadi di lompat ini misalkan mainnya kan dari C apa gitu, kok ini kenapa kok lompatnya kayak lompat 2, nggak lompat 1 atau lompat 0 atau lompat 3 gitu, kenapa? Beda no. Jadi kalau di dalam bass yang harus kamu tahu adalah ini gitar bass. Kamu pernah lihat gitar bass? Enggak. Nah, ini yang susah. Nah, pada saat ini Mister kasih contoh aja. Kamu melihat gitar bass itu kan isinya cuma 4 senar. Ya, gitar bass isinya 4 senar. Senar pertama itu pada saat dilepas, dibunyikan itu nadanya G. Nah, ini gitar bassnya. Sekarang kita pelajarannya adalah ini gitar bass.
bukan kepada garis paranada. Garis paranadanya yang atas ini. Nah, senar yang kedua dilepas itu bunyinya adalah D. Senar yang ketiga pada saat dilepas bunyinya adalah A. Ini wajib ini. Karena ini rumus ini. Kalau enggak nanti bassmu akan fals itu. Nah, kalau senar part ini yang paling atas adalah E. Nah, setelah kita tahu seperti ini nadanya nanti kalau kamu misalkan mau stem pakai tuner, nadanya harus ketemunya ini. Nah, sekarang dilihat di dalam not baloknya dengan kunci F ini seperti ini, ya. Dilihat bentuknya di mana? Oh, ini. Yang di garis bantu 1 itu letaknya di senar keempat. Yang ini letaknya di spasi ke-1. Yang senar 2 letaknya di garis ketiga dan seterusnya. Karena ini adalah gitar bassnya. Oke, silakan ada yang mau tanya. Jadi lompatannya berbeda karena kita melihat dari gitar bassnya. Pak, Hmm. Nathan mau tanya. Itu Hmm. untuk yang 4 bar itu yang 4 ini atau yang Ya, betul. Dari paling ujung. Nah, itu kamu tangan kiri, telunjuk. Nah, itu bar pertama. Itu ruas pertama, fret pertama. Itu yang ini. Itu yang sini, Nathan. Nathan, itu yang ini. Oke, nah sekarang coba kamu yang atas sendiri kamu lepas itu bunyikan. Yang atas sendiri. Senar 6. Itu kan kamu pakai gitar, toh? Iya. Nah, senar 6 kamu bunyikan. Betul. Yang senar 6. Lah, itu bunyinya harus ini. E. Bawahnya. Nah, itu harus A. Bawahnya lagi D dan bawahnya lagi G. Yang 2 senar di bawahnya nggak usah dipakai, Nathan. Kalau untuk pelajaran bass. Ya. Oke, jadi ngitungnya dari atas. Oke, ada lagi yang mau tanya? Mister Siapa namanya? Esti. Oh, Ashley. Ya, silakan. Itu kok G gede langsung nggak ke A. Yang mana? G sama D itu. Yang G sama D nih. Iya. Enggak pertanyaannya gimana pertanyaannya? Habis D kok enggak E? Habis D ini dah. Habis D ini kok enggak E ini? Iya. Betul. Iya. Sorry. Pertanyaanmu ini, coba meter ulang ya, biar jelas. Habis D ini, kenapa kok tidak E gitu ya? Gini ya. Betul? Iya. Coba perhatikan. D-nya di garis keberapa, Asli? Yang G. D, delta. Ketiga. Berarti kalau yang di sini di ke spasi ke 3, berarti nada apa, Asli? Nada keempat. No. Setelah D apa? Setelah D. E. Itu di spasi ke 3. Sekarang ke yang di garis keempat, Asli. F. Setelah itu di spasi ke-4. G. Nah, ini sudah G. Kenapa kok tidak dari D ke E? Karena kita melihatnya adalah nilai nadanya di gitar bass ini. Jadi, tanda di atas ini adalah menunjukkan letak nilai bass ini. Perhatikan. Pada saat bass yang paling atas tadi waktu tadi mainkan yang paling atas sendiri bunyi nada E,
Di manakah letaknya E ini? Oh, ini letaknya di sini. Ada busnya ada di sini. Nah, ini untuk supaya kamu mempelajari mengidentifikasi. Harus dipahami mengidentifikasinya. Nah, terus pada saat Joe tadi memainkan A, senar nomor bawahnya dilepas. Di mana nih Mister letaknya A? Oh, di sini spasi ke 1. Berarti nanti kalau ada nada A, kamu harus tahu bahwa letaknya di spasi ke 1. Ini untuk menunjukkan. Nah, sekarang Mister letaknya C di mana? Tinggal dicari aja. Kalau ini D adalah di garis ketiga, maka C adalah di sini. Spasi ke berapa asli? 2. Spasi kedua itu adalah C-nya. Nah, tinggal nyari aja nanti. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Ya, jadi ini adalah pembelajaran BAS. Ya. Oke, lanjut ya, biar cepat. Oke. Nah, sekarang kita lengkap. Perhatikan. Secara lengkapnya seperti apa? Lihat di sini. Nah, ini untuk BAS-nya. Cara lengkap. Ya, jadi posisinya kamu lihat F di sebelah sini. Jangan lupa. Oke. Jadi kalau Joe tadi, Nathan tadi memainkan itu senar di paling atas sendiri di kolom pertama itu adalah nada F. Ya. Kalau G di kolom ketiga. Oke. Kalau bass yang dimainkan cuma satu not aja ya, jangan secara bersamaan. Nah ini bentuknya seperti ini. G di garis pertama. B, C, dan seterusnya. E, dan seterusnya. F, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti ini tinggal dipelajari aja. Ya. 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 Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Untuk mengidentifikasi not? Jelas, Asli? Masih agak bingung, Mister. Ya, di mana? Coba jelasin. Bingung, yang mau ditanyakan. Ingat ya, mungkin sedikit Mister akan gambarkan semudah mungkin. Kamu sekarang ditarik untuk belajar ini. Sementara kita kemarin belajar yang seperti ini. Pada saat kita awal-awal kemarin, itu kita belajar tentang garis para nada yang Mister ajarkan di tangga nada adalah seperti ini. Nah, ya toh? Yang mana letaknya C adalah di sini. Ini letaknya C. Nah, ini kemarin ya, kemarin. Nah, jadi mungkin Ashley sekarang atau yang lainnya agak bingung karena sekarang ini perhatikan. Kita sekarang berbeda karena ingat kita belajarnya adalah materinya adalah tentang apa? Bass ya, alternatif bass nanti kita akan jelasin. Ini otomatis namanya bass atau nada rendah, baik petunjuknya untuk garis para nadanya jelas juga berbeda. Nah, ini yang harus dipahami. Makanya harus berusaha untuk memisahkan antara tanda kemarin tangga nada yang seperti ini dengan yang seperti ini. Seperti itu mungkin Ashley kamu bingungnya. Ya. Nah, jadi kalau di sini mesti Ashley akan tahu di garis kedua apa, Mister? Mesti akan bisa baca ini G. Akan tahu. Di garis pertama adalah E, waktu tangga nada. Pasti tahu karena ini tangga nada kemarin waktu kita belajar pertama kali. Nah, begitu sekarang masuk ini, Mister jelasin garis pertama G. Lah bingung loh, kok nggak podo, Mister. Lah ini garis pertama kok G, sementara kemarin pelajarannya garis pertama itu E.
Ya tahu, terus setelah itu garis bantu satunya di sini C, sementara di sini kok E, kok nggak sama, Mister, kan gitu. Ya, karena ingat loh, kita sudah berbeda tempat. Ini yang harus dipelajari. Itu yang mungkin membuat bingung, tapi tidak apa-apa. Karena ini materi baru, Mister nggak paksakan untuk menambah wawasan kamu karena materi hari ini adalah tentang bass dan ini nanti hubungannya sama permainan gitar. Nanti akan kalau kita selesai gitar 5 menit lagi, Mister akan jelasin tentang alternatif bassnya nanti bahwa ada permainan dalam bass nanti. Ini hanya teori dalam pembacaan bass ini nanti. Oke, seperti itu. Ya, mungkin nanti akan bisa, kalau misalnya masih bingung, bisa nanti japri Mister supaya nanti lebih mudah. Yang jelas, ingat, jangan disamakan antara tangga nada seperti ini dengan ini. Tidak sama, berbeda. Ya, oke, Mister lanjut. Mister. Ya, gimana? Jadi notnya itu yang di dorong di fretboard atau yang dimainkan di fretboardnya, yang ditekan di fretboardnya ya? Betul. Yang hitam ini ditekan di... Notnya yang baru dimainkan. Betul. Betul. Jadi, coba ini Mister akan lebih gampang. Nah, sebentar. Oke, ini kita coba setting sebentar. Bentar ya, ini Mister tutup dulu supaya Mister bisa gampang untuk menjelaskan sebentar. Video setting. Kita matikan dulu supaya nanti lebih memudahkan. Oke, coba perhatikan. Jadi yang paling atas sendiri ini lihat. Nah, ini senar nomor 6. Jadi ini yang paling atas, ini yang paling atas ya. Kalau yang paling bawah ini paling bawah, ini paling atas. Nah, paling atas. Nah, ini adalah F. Ini F. Fret 1 atau di kolom 1. Terus G. G. Setelah itu di bawahnya G ini C. Geser ke kiri ini B. Ya, bawahnya B ini E dan seterusnya sesuai dengan yang ada di bentuk itu. Nah, yang dimainkan adalah mulai dari 6, 5, 4, 3. Yang bawah sini nggak usah. Ini nggak perlu. Cuma cukup 4 senar di atas untuk belajar bass. Seperti itu, Nathan. Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Mister. Ada? Ya. Ya. Mister kok main tinggi banget ya? Jadi Gimana? kalau jarinya itu lebih bawah itu notnya beda ya. Yang lebih bawah gimana? Misalnya jarinya di sini, terus kalau dibawain ke sini notnya. Oh ya, kalau di bawah sini ya kita materinya lebih beda lagi kan, kita pakai kunci tegak. Jadi misalkan ini do, beda lagi. Jadi penjariannya sudah berbeda lagi kalau di sini. Di sini juga beda lagi. Ya, jadi kalau kita tergantung dalam bentuknya, kalau kita menggunakan kunci tegak berarti polanya contoh ini adalah
Posisi yang paling utama adalah seperti ini. Jari 1 di kolom 1, jari 2 kolom 2, jari 3 ini jari 4 ini. Ini posisi untuk belajar. Nah, sekarang meter F di mana ini? F yang terunjuk. G di mana? Pakai jari tengah. C di mana? Karena kolom 3 pakai jari tengah. Ngerti? Nah, sekarang B di mana? Karena B di kolom 2 pakai jari manis. Nah, karena kolom 2 pakai jari tengah. B. Sesuaikan aja ini. Nah, kelingking ini di mana? Di B di sini. Jadi ada scale-nya, Kak. Iya dong. Makanya kalau nanti kita belajar bahas secara lebih spesifik, ya nanti akan Mister jelasin lebih posisinya akan lebih posisi lagi, lebih jelas lagi. Karena ini hanya penjelasan materi, ya jadi ya dipahami aja. Jadi ini scale apa sih, Mister? Apa? Ini kita belum nada dasar, belum skill. Kalau misalkan kita pengen skillnya C, misalkan C, berarti sini, perhatikan, di C. Pakai jari manis. Ini C. Skillnya. Kalau G, perhatikan di senar 6. Ini skillnya G. Beda. Kalau skillnya C, dimulainya senar 5. Ini skill C. Skill A mulainya di senar 6 kolom 5. Ini A. Paham? Oke, paham, Mister. Ya, ya. Jadi kita belum masuk ke situ, nanti aja ya. Santai. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mister, ini kok ada D-nya Apa? urutannya kok F, G, B, C, terus D-nya dihilangkan, E, F, A, B. Kan gampang. Benernya kan kamu mau tanya yang mana? Nah, ini kan gini loh, maksudnya kan lesan di biasanya kan C, D, E, F, G, C, D, E, F, G, A, B, C. Ini kenapa F, G, B? Oh, kamu pengen tahu E-nya di sini. E di sini. Dilepas. C, D-nya di mana? D-nya di bawahnya E. Dilepas, nanti Mister jelasin. A-nya di mana? A-nya di sini, dilepas. Tadi pelajarannya waktu yang di awal tadi. Yang waktu dilepas senarnya. Terus G-nya di mana? Ini di sini. Jadi kalau mau diurut, ini C, D, E, F, G, A, B. Kalau mau diurut. Ini kan untuk supaya kamu gampang membacanya gimana sesuaikan dengan materi. Ya. Jadi kalau letaknya A di mana, Mister? Senar nomor ini dilepas. Senar nomor 3 dilepas, ini adalah A. Belakangnya B. Jadi contoh seperti ini. Ini C. B. A. Ini A. Dilepas. Jadi kalau kita urut ya seperti tadi Mister jelasin C, D, E, F, G, A, B, C. C, B, A, gitu, G, F, E, D, C. Sudah. Itu kalau kita mau urut. Mister, itu yang GCF itu jadi main 3 not 1 kali ya? Yang G, D, F. GCF. GCF, ya. Oh, bukan. Ini bukan bentuk chord loh ya. Ini bukan bentuk chord yang seperti ini loh. Bukan. Ini masih penjelasan. Jadi hanya menjelasin di mana letaknya G di sini. Ini letaknya G di sini. Di mana letaknya? Oke. Oh, di sini. Ini cuma menjelasin ini loh. Belum bentuk chord loh. Tapi Belum. kenapa ada 2B ya? Ya, karena perhatikan ini B sama ini dihitung sekarang B. Ya toh? Setelah itu bawahnya B, ya depannya C, D, ya toh? E ke F jaraknya berapa? Setengah. Berarti sini. F ke G ke A ke B jaraknya berapa, Nathan? 1. 1. Kalau ini ke sini berapa, Nathan?
setengah ya toh. Makanya dari sini langsung ke sini B. Nah, letaknya B ini sama ini juga sama. F ini sama, namanya nada silang. Jadi ini seperti ini Nathan. Jadi F ke F ini sama. Sama. B di sini sama. Sama. Ini di sini C sama. Gitu. Lah E ini sama Nathan. Ini sama yang di sini sama juga. A di sini juga sama. Cuma nadanya kalau yang ini besar, yang ini kecil. Yang atas besar, yang bawahnya kecil. Aku lihat dua itu malah bingung. Ini yang di awal atau yang di akhir itu aku malah bingung loh misalkan dua. Apa maksudnya gimana? Misalkan ada 2B ya, aku itu bingung B yang di B-nya yang di sebelah. Oh, gitu. Jadi kamu akan bertanya tentang ini berarti yang kalau tanyakan B itu kan C kan ya? B itu kan C. Mungkin kamu akan bertanya C yang ada titiknya yang mana, Mister? Sama C yang tidak ada titiknya, kan gitu? Ya. Betul. Nah, kalau yang C ada titiknya yang ini, C yang tidak ada titiknya yang sini. Nah, terus sekarang Mister, G yang ada titiknya, G kan sol. Berarti sol yang ada titiknya yang mana, Mister? Sama sol yang tidak ada titiknya. Kan kamu bingungnya di situ. Nah, ini G yang ada titiknya di sini, G yang tidak ada titiknya itu di sini. Nah, udah jelas? Puyeng. Nah, karena kalau lihat nada yang di atas ini, nada G yang di atas lebih besar daripada nada G yang di sini. Perhatikan nih. Nih, nada G yang di sini lebih besar. Dengerin. Sama G yang di sini. Lebih kecil dia. Betul? Sama ini. Berarti ini G titik atau G besar, ini G biasa. Jadi kalau ini sol titik, yang ini sol biasa. Oke. Nah, sama seperti ini yang F. Ini F. F itu nada apa? Dario. Nada apa? Ya, Kalau notasinya, kalau dalam notasi. Kalau C itu do. F itu apa? Apa? Fa. Sekarang coba perhatikan, ini ada fa. Fa titik sama fa yang tidak ada titiknya. Mister mau tanya, fa yang ada titiknya itu yang mana, Dario? Senar keberapa? Ya, mungkin yang sebelahnya E. Yang Ya. sini kah? Ya, mungkin. Yang sini? Ya, mungkin. Kalau yang semuanya ada sama E ini juga sebelahnya E yang ini. Ngomong antara F sama E jejer. Habis E sama G. Antara E sama G. Oh, yang senar atas. Ya. Ya, bilangnya gitu. Jadi yang senar di atas itu adalah F, fa titik. Yang sementara di senar kedua yang bawah ini adalah fa biasa tanpa titik. Karena bunyinya juga beda. Yang ini F-nya nada besar, yang ini F ini nada kecil. Lebih tinggi. Nah. Oke. Waktunya sekarang 30 detik. Oke. Ya, jadi nanti ke depannya alternatif itu gini. Mister mau jelasin adalah seperti ini. Contoh misalkan mainnya seperti ini. Ini, lihat tangan jarinya yang atas. Ini. Ada nada yang berubah toh? Betul? Lihat. Nah, tahu? Nah, di antara ritme ada permainan pola. Lihat. Deng, cret, deng, pola. Lihat. Nah, berpola lagi, lihat. Nah, yang berpola itu adalah namanya alternatif bass. Nanti Mister akan jelasin pada pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini kita akan akhiri
materi ini kita ketemu minggu depan. Oke.